Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabhi ajma'in, amma ba'du. Ya, pertama-tama di sini saya sama Mbah Hilo berdua dengan kameramen. Tidak hentinya mengucapkan bela sungkawa kepada saudara kita dan saudari kita, yaitu Mbak Vanessa dan Mas Bibi. Nah, sebelum kita mulai aktivitas apa yang kita bahas pada malam hari ini, ya, sama Mbak Hilo, kita membacakan doa dulu kepada Mbak Vanessa almarhumah dan almarhum Mas Bibi ya. Kita Al-Fatihah dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Oke ya, teman-teman ya, hari ini saya sama Mbak Ilo. Assalamualaikum Mbak Ilo. Waalaikumsalam. Ya, disapa dulu teman-teman yang ada di rumah Mbak Ilo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke ya, jadi hari ini saya sama Mbak Ilo ini akan membawakan sebuah topik ya tentang Mbak Vanessa, yang dimana hal-hal tak terduga ya, dimana ada masalah hak asuh, kemudian masalah warisan dari Mbak Vanessa gitu ya. Padahal Mbak Vanessa juga baru aja meninggal, tapi hal ini yang mencuat di publik ya teman-teman ya. Sebelum Mbak Hilo menanggapi ini dan kita membahas ini, saya mau bacakan dulu ya dari berita yang beredar di media sosial ya, berdasarkan dari suara.com ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ya saya bacakan ya, buat biar nggak Mbak Ilo biar bisa menanggapi gitu ya Mbak Ilo. Dari suara.com, Ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat mengungkap kemarahan ayah Bibi Adriansyah Faisal. Bahkan Faisal mengungkit masalah biaya pengasuhan cucu mereka, Galaskai Adriansyah. Beliau bilang ke saya dan sebagiannya dengan kata-kata yang sangat tinggi, ungkap Dodi Sudrajat di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa malam 23 November 2021. Menurutnya, Faisal marah-marah sejak dirinya menanyakan soal perwalian Galaskai Adriansyah. Dibilang, saya ini udah kehilangan anak saya udah capek, saya udah kehilangan banyak biaya. Belum lagi nanti segala perlu susu, pampers, ini biaya banyak sekali, tutur Dodi Sudrajat membicarakan ucapan Faisal. Itu Pak Faisal marah-marah terus dengan bicaranya. Saya khawatir terjadi apa-apa. Mukanya sudah merah, sambungnya lagi. Faisal saat itu juga mempersilahkan Dodi Sudrajat untuk mengambil Gala Adriansyah, namun ia tetap membeberkan biaya pengasuhan si kecil. Sudah mulai berhitung juga, ini saya bayar apa aja. Itu ada tulisannya. Dia bilang dana yang sudah masuk 130 juta, dipotong biaya pemakaman 70 juta, sisanya sekalian tuturnya. Puput Sudrajat, istri Dodi Sudrajat, turut menimpali. Dia memastikan bahwa yang dijelaskan suaminya bukan mengarang cerita. Kalimat-kalimat Pak Faisal jadi bikin kita merinding. Kok jadi berhitung masalah biaya hidup Gala ke depan, ungkap Puput, ibu tiri Vanessa Angel. Menurutnya, ucapan tersebut disampaikan di depan anak-anak Faisal sendiri, yakni Puji dan Fadli. Berat buat kami, bla bla bla, itu yang disampaikan Pak Faisal. Ada saksinya kok anak-anaknya. Kita nggak ngomong asal, benar terjadi, pungkas Puput Sudrajat. Nah, Mbak Hilo, dari cerita tadi ya, bahwasanya kita melihat dan menyaksikan sendiri adanya perebutan soal ahli pengasuhan daripada Gala Adriansyah, yaitu adalah putra dari Vanessa Angel dan Mas Bibi almarhum. Dan persoalan lanjutnya adalah warisan Mbak Ilo yang diperebutkan. Nah, dari kacamata Mbak Ilo, bagaimana sih menyikapi ini Mbak Ilo? Ya, namanya harta ini sebenarnya, Den ya. Iya.
semua orang memang butuh harta, siapapun orangnya. Cuman ya kalau bisa ya, ya bagaimana lah menyikapinya agar supaya gimana dibilangnya tidak menjadi apa ya pembicaraan publik gitu ya. iya, karena memang meninggalnya Mbak Vanessa ini juga baru aja ya kan Bailo. Iya, Mbak Vanessa dan Mas Bibi baru aja. Dan kemudian dihebohkan dengan masalah hak asuh Gala, kemudian ada masalah warisan, kemudian ada masalah si ambil aji mumpung juga ya. Jadi kayak mana ya teman-teman ya? Kalau menurut Bailo wajar nggak seperti ini gitu? Ya kalau namanya warisan itu ya kayak mana lah, sebaiknya diperundingkan secara baik-baik. Kalau bisa jangan menimbulkan keributan begitu. Nah, karena begini, kalau ada warisan itu nanti kalau kita bisa salah gunakan itu seperti apa gitu, panas gitu Mas. Jadi kita harus menyikapinya ataupun kita gunakan dengan baik-baik gitu. Iya, karena kan ini Mbak Ila, harta warisan daripada Mbak Vanessa dan Mas Bibi ini kan rencananya digunakan untuk anaknya gitu ya kan. Tapi mungkin dari berbelah pihak antara orang tua Mas Bibi dan orang tua daripada Mbak Vanessa ini menginginkan itu dipisahkan saja. Agar dipisahkan antara harta Mbak Vanessa dengan Mas Bibi gitu loh. Intinya kan harta kedua suami istri yang meninggal kemarin ini Mbak Vanessa dan Mas Bibi ini kan seutuhnya menjadi hak Gala semestinya kan gitu Mbak Hilo. Agar kedepannya Gala tadi bisa hidup dengan masa depan yang cerah seperti itu. Mbak Hilo kira-kira setuju nggak kalau seperti itu? Ya seperti itu pun ya ada bagusnya juga, karena demi untuk masa depan si anak. Jadi untuk apalah kita perebutkan gitu ya harta itu, ya biarlah untuk mereka itu, untuk masa depan mereka. Seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi Mbak Yela setuju kalau misalkan harta tadi digunakan untuk membangun dan merawat dan membesarkan anak daripada almarhumah Mbak Vanessa ya. Iya, seperti itu. Setuju ya. Karena pun memang netizen ini kadang kayak mana ya, terlalu menggebu-gebu juga ya, kasihan juga keluarga, kemudian terlalu ikut campur kita ke dalamnya. Tapi kan kemarin kita juga ibaratnya membantu juga diributkan juga ya kan Mbak Ilo ya. Sekarang ini setidaknya tidak pantas juga ya Mbak Ilo ya, almarhum baru meninggal kemudian membicarakan warisan juga gitu ya Mbak Ilo ya. Gimana Mbak Ilo? Ya sebaiknya ya seperti itu tadi lah. Kalau bisa jangan sampai dipecah belah gitu ya. Jadi istilahnya biaya untuk kedepannya anak itu tadi tidak merepotkan yang sebagian atau di sana kemari begitu. Nah seperti itu. Iya. Kalau merepotkan karena memang anak ini baru ditinggalkan oleh orang tuanya, wajar Mbak Ilo kalau misalkan salah satu keluarga ya, pihak dari laki-laki atau perempuan itu direpotkan karena memang Gala ini kan biasanya dirawat oleh baby sister dan sama dua orang, yaitu Mbak Vanessa dan Mas Bibi. Karena meninggal itu makanya mungkin menjadi apa ya, ibaratnya dari pihak mana nih yang mau merawat Gala kan gitu. Otomatis biaya hidup Gala ini siapa kan gitu, kalau nggak dari warisan itu gitu sih sebetulnya Mbak Ilo. Karena pun begini lah, kalau sampel nanti itu dibagi lah, anaknya tadi mau ikut siapa, itu yang masih diurus si A. Lah sementara si B menerima pembagiannya rata kan seperti itu. Ya tentunya tidak terima. Nah kan jadi ribet. Nah yang pasti gini aja lah Mbak Hilo ya kan, kita pantau terus menerus. Yang pasti Mbak Hilo kan tadi sempat bilang juga bahwasanya kalau seperti ini Mbak Vanessa jadi nggak tenang gitu ya kan Mbak Hilo. Ribut seperti ini Mbak Vanessa jadi nggak tenang, bener nggak Mbak Hilo? Bener. Jadi ambillah sisi baiknya, bagaimana ya jalan terbaik seperti itu.
Gala ikut siapa, kemudian warisannya bagaimana, secepatnya di apa ya Mbak Elo ya, diselesaikan gitu ya Mbak Elo ya. Jadi kalau menurut Mbak Elo, hal-hal seperti ini menjadi konsumsi publik, apakah layak Mbak Elo? Ya sebenarnya sih ada kemasukan juga. Mereka itu memberi saran seperti ini, seperti itu kan gitu. Hanya tinggal lagi mereka ini tinggal menyaringnya begitu atau memfilternya mana yang terbaik. Nah itu ambil. Nah, ya karena terlalu banyak Mbak Elo. Pihak keluarga jadi bingung sendiri. Ini netizen ini mengarahnya kemana gitu loh. Ya dari situlah coba dinilai mana yang terbaik menurut mereka itu diambil jalan seperti itu. Mungkin saya mengerti maksud Mbak Elo, tapi pihak keluarga saya yakin dan percaya bingung Mbak Elo, dan atas banyaknya sekali komentar daripada netizen ya, kemudian para pemberitaan mungkin yang menyampaikan itu terlalu menyudutkan pihak keluarga juga ya teman-teman. Jadi saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh pihak keluarga sih. Jadi ini udah malam juga Mbak Elo, mungkin teman-teman besok kita akan membahas lagi, akan mengungkap lagi sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh pihak keluarga dari sisi dunia spiritual ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu saya dan Mbak Elo mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjuang untuk membela kebenaran, menghancurkan kebatilan. Astagfirullahaladzim. Jangan gila kamu ya. Kakek, tadi ada kakek di sini.